Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada sesi selanjutnya, yaitu membahas terkait dengan pengembangan masyarakat. Pengembangan merupakan suatu proses untuk pemberdayaan masyarakat. Model pengembangan masyarakat, ada 3 hal yang harus kita pahami terkait dengan proses bagaimana mengembangkan suatu masyarakat. Yang pertama adalah pengembangan masyarakat, kedua perencanaan sosial, ketiga aksi sosial. Pengembangan masyarakat adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial, ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif. Dalam pengembangan sosial dibutuhkan suatu partisipasi aktif atau kesadaran masyarakat ikut serta dalam mengembangkan dirinya atau mengembangkan masyarakat sekitarnya. Kemudian perencanaan sosial adalah proses menentukan keputusan, menetapkan tindakan, memecahkan masalah. Pada kegiatan perencanaan sosial, di sini perencanaan sosial bagaimana seseorang bisa punya tolak ukur atau barometer keberhasilan sebuah kegiatan dakwah itu sendiri atau kegiatan pengembangan masyarakat. Misalnya, barometer yang ditetapkan adalah bagaimana hambatan-hambatan yang kemudian terjadi di lapangan itu bisa diselesaikan, bisa dicarikan solusi sehingga meminimalkan hambatan-hambatan dalam perencanaan sosial atau dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah ada aksi sosial. Aksi sosial ini adalah bagaimana pendistribusian kekuasaan, pendistribusian sumber daya, kemudian pengambilan keputusan yang adil. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pemberdayaan. Pemberdayaan itu sendiri adalah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat. Artinya apa? Bahwa bagaimana dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ini kita mengalokasikan kekuasaan yang tadinya tidak adil kemudian diatur, kemudian menggunakan segala sumber daya manusia yang ada pada masyarakat sehingga struktur sosial yang tadinya dibawa menjadi naik, sehingga terjadi perubahan atau terjadi pengalokasian kembali kekuasaan yang tadinya tidak memiliki kekuasaan kemudian kembali memiliki kekuasaan. Indikator pemberdayaan, ada beberapa indikator yang dianggap bahwa masyarakat itu sudah berdaya. Yang pertama adalah kebebasan mobilitas. Apakah masyarakat sudah memiliki relasi? Apakah masyarakat sudah bebas untuk punya akses kemana saja, ya. Kemudian kemampuan membeli komoditas, kemampuan daya beli masyarakat itu apakah kecil atau sudah besar. Kemudian terlibat dalam pengambilan keputusan, ya. Jika ada satu kegiatan maka masyarakat itu dilibatkan sehingga masyarakat itu berdaya. Kemudian kebebasan dari dominasi. Tidak ada lagi intervensi dari pemerintah, tetapi masyarakat bebas untuk menentukan apa yang dia ingin lakukan. Kemudian kesadaran hukum, kemudian keterlibatan dalam kampanye. Nah, inilah indikator pemberdayaan itu. Apakah masyarakat itu berdaya atau tidak? Kalau ada satu daerah misalnya tidak memiliki akses untuk keluar ke kota, maka sebenarnya kondisi itu masyarakat itu belum berdaya. Satu masyarakat yang mungkin hanya bisa membeli satu baju dalam setahun, maka itu masyarakat tidak berdaya. Atau masyarakatnya hanya sekali ganti baju dalam 3 hari misalnya, itu masyarakat yang belum berdaya. Kemudian strategi pemberdayaan, misalnya aras mikro, task centric approach, counseling, intervensi, ini lebih kepada individu. Sementara aras meso lebih kepada kelompok sehingga dilakukan pelatihan
training, dinamika kelompok. Kemudian ares makro, large system strategi. Ini lebih kepada negara, bagaimana negara dalam merumuskan kebijakan, bagaimana negara dalam perencanaan sosial, bagaimana negara dalam aksi sosialnya. Ares large system strategi adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan, perencanaan sosial dan aksi sosial. Kemudian pendekatan yang bisa dilakukan, yang pertama adalah memungkinkan optimalisasi potensi, penguatan atau memperbaiki kompetensi masyarakat, perlindungan, bebas dari penindasan, penyokongan, dukungan, memberi support kepada masyarakat, kemudian pemeliharaan, bagaimana memastikan bahwa kondisi masyarakat itu kondusif. Saya kira ini saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami materi yang singkat ini. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.